Semangat pagi, terima kasih telah mengikuti channel IBMW, Media Belajar Bareng, Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di Manajemen Keuangan MKU dengan topik pendanaan jangka panjang bagian 3 pada sesi 14. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk channel ini sebelum sesi ini dimulai. Terima kasih. Sesi ini merupakan kelanjutan dari sesi pendanaan jangka panjang bagian kedua. Kita bahas nilai obligasi pada sesi ini. Nilai dalam kurung value obligasi dalam kurung B ketika akan dipasarkan dapat dilakukan dengan formula berikut. Formula untuk menentukan nilai obligasi atau B0 adalah B0 sama dengan I kali dalam kurung sigma T1 sampai dengan N 1/1 plus RD pangkat T plus M kali dalam kurung 1/1 plus RD pangkat N. Dengan penjelasan bahwa B0 merupakan nilai obligasi pada saat sekarang atau T0, I merupakan bunga tahunan, dalam konteks ini dibayar dalam US dollar, N merupakan jangka waktu jatuh tempo, M merupakan nilai nominal atau par value, RD merupakan required return atau hasil atau bunga yang diharapkan dari obligasi. Selanjutnya kita bahas tentang nilai obligasi dengan contohnya. Mills Company, bisnis kontraktor sistem pertahanan skala besar, pada 1 Januari 2007 menerbitkan obligasi dengan bunga kupon 10%. Jatuh tempo 10 tahun dengan nilai nominal 1.000 US dollar, bunga obligasi dibayar setahun 2 kali. Investor yang membeli obligasi ini menerima hak kontraktual atas 2 arus kas, yaitu 1. Bunga tahunan sebesar US 100 dolar, suku bunga kupon 10% kali nilai nominal 1.000, didistribusikan sebesar 50 US dollar, didapat dari setengah kali 100 US dollar pada akhir setiap 6 bulan. Dan 2. Nilai nominal 1.000 US dollar pada akhir tahun ke-10. Dengan asumsi bahwa suku bunga obligasi Mills Company dibayarkan setiap tahun dan bahwa pengembalian yang diperlukan sama dengan tingkat bunga kupon obligasi, maka I sama dengan 100 US dollar, R sama dengan 10%, M sama dengan 1.000, dan N sama dengan 10 tahun. Silakan simak dari arus kas obligasi ini, yaitu dari 2013 100 dolar sampai dengan 2022 100 dolar yang merupakan kupon dari obligasi didapat dari 10% kali 1.000 US dollar. Dan pada tahun 2022 itu ada kas masuk sebesar 1.000 yang merupakan nilai nominal atau par value dari obligasi atau bond tersebut. Dengan demikian, dari gambar ini kita dapatkan bahwa nilai sekarang atau present value dari obligasi atau dalam teknisnya B0 sama dengan 1.000 US dollar didapatkan dari 614,46 yang merupakan nilai present value atau nilai sekarang dari arus kas bunga obligasi serta 385,54 yang merupakan present value dari nilai nominal obligasi. Selanjutnya kita bahas contoh penilaian obligasi. Perhatikan contoh berikut untuk menentukan nilai atau valuation obligasi dalam kurung B. Anda membeli selembar obligasi bernilai nominal dalam kurung par value 10.000 dengan suku bunga 4% per tahun. Artinya, Anda menerima 400 per tahun dengan ketentuan jika Anda memiliki obligasi ini sampai dengan jatuh tempo. Namun, jika Anda ingin menjual obligasi tersebut sebelum jatuh tempo, ada 2 kemungkinan yang terjadi. A. Suku bunga pasar naik menjadi 5% atau B. Suku bunga pasar turun menjadi 3%. A. Jika suku bunga pasar naik menjadi 5%, sedangkan obligasi memberikan bunga 4%, maka calon investor tidak tertarik berinvestasi pada obligasi yang bunganya lebih rendah. Karenanya, sebagai kompensasi, nilai atau harga jual obligasi harus
lebih rendah dari nilai nominalnya. Jadi, harga jual obligasi menjadi 8.000. Harga 8.000 ini sebagai kompensasi agar tidak gagal pasar. Investor tertarik untuk membeli obligasi ini. Formula yang diterapkan adalah dalam kurung harga obligasi kali 5% sama dengan 400. Yang dicari adalah harga obligasi. 5% adalah suku bunga pasar, sedangkan 400 adalah suku bunga dari obligasi. Dengan demikian, harga obligasi sama dengan 8.000. B, sebaliknya, jika suku bunga pasar turun menjadi 3%, sedangkan bunga obligasi 4%, maka calon investor lebih tertarik berinvestasi pada obligasi daripada instrumen lain yang berakibat demand meningkat. Untuk kondisi ini, harga jual obligasi melampaui nilai nominalnya menjadi 13.300. Formula yang diterapkan sama dengan seperti slide sebelumnya. Jadi, dalam kurung harga obligasi kali 3% sama dengan 400. 400 adalah arus kas dari bunga obligasi dan 3% adalah suku bunga pasar. Dengan demikian harga obligasi menjadi 13.300. Selanjutnya kita bahas yield to maturity dalam kurung YTM. YTM merupakan total bunga obligasi yang diterima bila dimiliki oleh investor sampai dengan jatuh tempo. YTM dapat ditentukan dengan formula berikut. Yield to maturity sama dengan dalam kurung annual interest plus dalam kurung future value FV minus price per maturity dalam kurung per dalam kurung FV percent value plus price bagi 2 kurung tutup. Pada formula di atas, annual interest adalah bunga tahunan yang dibayar oleh penerbit obligasi. FV adalah face value of the bond atau dalam bahasa Indonesia nilai nominal obligasi. Price merupakan harga pasar obligasi saat ini. Maturity adalah jangka waktu jatuh tempo obligasi. Perhatikan contoh berikut untuk tentukan YTM. Face value 1.000, annual coupon rate 6%, annual interest payout 60, time to maturity 10 tahun, dan current market value atau harga pasar saat ini 900. Dari data di atas atau pada slide sebelumnya, diketahui bahwa harga pasar dari obligasi ini lebih rendah dari nilai nominalnya. Artinya, obligasi ini dijual dengan diskon. Untuk menentukan YTM, pada slide 26 dapat diterapkan. Maaf, untuk menentukan YTM, formula pada slide 26 dapat diterapkan. Jadi, YTM sama dengan dalam kurung 60 plus dalam kurung 1000 minus 900 bagi 10 dalam kurung per dalam kurung 1000 plus 900 bagi 2 sama dengan 7,4%. Jadi YTM-nya adalah 7,4%. Lanjut kita bahas dengan fluktuasi YTM. YTM berfluktuasi karena dipengaruhi oleh kondisi pasar obligasi yang bersangkutan. Melanjutkan ilustrasi pada slide sebelumnya, setelah 2 tahun obligasi diterbitkan, harga pasar obligasi dimaksud menjadi 600. Dengan kondisi ini, YTM obligasi tersebut menjadi 13,8%. Perhatikan contoh kalkulasi YTM berikut setelah 2 tahun obligasi dimaksud diterbitkan. Face value 1.000, annual coupon rate 6%, annual interest 60, time to maturity 8 tahun, karena setelah dijual 2 tahun yang lalu. Current market value 600. Dengan demikian, YTM-nya sama dengan dalam kurung 60 yang merupakan 6% kali 1000 plus 1000 minus 600 bagi per 10 per 1000 plus 600 per 2 sama dengan 13,8%. Jadi YTM-nya adalah 13,8%. Lanjut kita bahas beda YTM dengan kupon. Kupon garis miring bunga obligasi jumlahnya tetap sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan YTM berfluktuasi sepanjang usia obligasi yang dipengaruhi suku bunga pasar. Bila YTM lebih tinggi daripada kupon, maka hal ini mengindikasikan bahwa obligasi dijual dengan diskon. Artinya, harga jual di pasar lebih rendah daripada nilai nominal obligasi. Sebaliknya, bila YTM lebih rendah dari kupon,
maka indikasinya adalah bahwa obligasi dijual melampaui nilai nominalnya. Artinya, harga pasar obligasi lebih tinggi daripada nilai nominal obligasi. Demikian sesi ini, silakan dikaji dan dikerjakan latihan yang diberikan. Terima kasih telah mengikuti sesi ini.